Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang protein dan asam amino. Apa yang kalian ketahui tentang protein? Mungkin selama ini yang kalian ketahui sumber protein adalah telur, kemudian ikan, ada daging, ada keju, kacang-kacangan. Ini adalah contoh-contoh sumber protein. Dalam pembelajaran kita kali ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Kita akan belajar tentang asam amino, kemudian struktur dari protein, klasifikasi protein, dan sifat-sifat dari protein. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari asam amino dan strukturnya dan struktur protein. Apa itu asam amino? Atau apakah protein itu? Protein dikenal sebagai building block of life, atau dari kata proteios yang berarti yang utama. Kenapa bisa dikatakan yang utama? Kita jabarkan manfaat protein yang kita ketahui. Ternyata protein itu berfungsi sebagai pembangun, builder. Dia adalah penyusun sel ya, penyusun sel. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa sel adalah penyusun jaringan, kemudian dia akan menyusun organ-organ tubuh kita. Dia juga berfungsi sebagai katalis biochemical reaction atau penyusun dari enzim. Protein juga berfungsi sebagai imun sistem karena dia penyusun dari antibodi, sel darah putih. Protein juga sumber energi. 1 gram protein menghasilkan 4 kilokalori energi, sama dengan karbohidrat. Dia juga berfungsi sebagai mechanical structure atau tendon, penyusun tendon, generation of force, penyusun otot, kemudian nerve conduction, yaitu ion channel, vision untuk penglihatan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi itulah kenapa protein disebut dengan yang utama dan dikenal sebagai building block of life. Sebegini banyaknya fungsi-fungsi dari protein. Struktur protein ada 4, yaitu struktur primer, kemudian struktur sekunder, struktur kuartener, dan struktur tersier. Kita pelajari dulu tentang asam amino sebelum mempelajari tentang struktur protein. Asam amino adalah unit terkecil dari protein. Jadi kita akan belajar tentang strukturnya, jenis-jenisnya, dan pembentukan ikatan peptidanya serta sifat-sifat dari asam amino. Rumus umum dari asam amino seperti ini. Dia tersusun dari karboksil, di sini ditunjukkan dengan senyawa yang berwarna merah COOH, kemudian gugus amina atau NH2 yang berwarna biru, dan gugus hidrogen, 1 gugus hidrogen, serta gugus R. Gugus R ini adalah gugus pembeda yang membedakan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Kita ketahui bahwa protein adalah molekul raksasa. Jadi dia disusun oleh 1 monomer. Nah, 1 monomer itu kita sebut dengan asam amino, atau 1 unitnya dari protein itu adalah asam amino. Jadi ibaratnya seandainya protein itu sebuah kereta api yang panjang, maka 1 gerbongnya itu adalah asam aminonya. Kemudian jenis asam amino diklasifikasikan menjadi 5. Jadi diklasifikasikan berdasarkan gugus R-nya tadi. Kita mengenal ada asam amino yang polar, non-polar, kemudian aromatik, basa, dan asam. Untuk asam amino non-polar, dia memiliki gugus alifatik atau rantainya lurus, kemudian memiliki sifat hidrofobik. Hidrofobik itu tidak menyukai air, sehingga biasanya ada di dalam bagian dalam protein dan berinteraksi dengan lipid. Contoh dari asam-asam amino nonpolar ini adalah glisin, alanin, valin, leusin, isolesin, dan prolin.
Glisin, di sini gugus R-nya berupa hidrogen. Alanin, gugus R-nya berupa CH3. Valin, gugus R-nya berupa C3H8 yang bercabang, dan seterusnya. Jadi yang sebelumnya saya jelaskan tadi, asam amino tersusun dari karboksil, kemudian gugus amina, kemudian satu atom hidrogen dan gugus R. Nah, gugus R ini yang membedakan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Kemudian untuk asam amino polar, dia memiliki sifat hidrofilik, menyukai air atau dia larut dalam air. Biasanya berada di bagian luar dari sebuah protein. Contohnya di sini ada serin dengan gugus R-nya CH2OH, kemudian ada cysteine dengan gugus R-nya CH2SH. Di sini mengandung sulfur, treonin, dan metionin. Metionin juga mengandung sulfur S. Asam amino bergugus R asam. Di sini ada aspartik acid, glutamic acid, asparagin, dan glutamin. Dia memiliki muatan negatif pada pH 7, oleh karena itu dia bersifat asam. Kemudian ada asam amino bergugus R basa, dia memiliki R bermuatan positif. Di sini contohnya ada lisin, histidin, arginin. Satu lagi yaitu asam amino yang memiliki gugus R aromatik. Gugus R aromatik memiliki sifat menyerap sinar UV pada panjang gelombang 280 nanometer, sehingga dengan adanya asam amino aromatik ini bisa digunakan untuk menentukan kadar protein menggunakan spektrofotometer. Gugusnya bersifat nonpolar dan hidrofobik. Kita punya fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Gugus aromatik di sini kita memiliki gugus seperti cincin-cincin benzen di sini R-nya. Bagaimana wujud asam amino? Wujud asam amino dalam suasana netral itu berupa ion Zwitter. Netral di sini tergantung dari tidak harus selalu 7. Dia netral di sini adalah yang disebut dengan isoelectric point. Isoelectric point adalah atau biasa disingkat dengan TIL, titik isolistrik. pH ketika asam amino tidak memiliki kapasitas dan berbentuk ion Zwitter. Seperti ini. Jadi asam amino dalam suasana sesuai TIL-nya itu dia memiliki dua kutub bipolar. Jadi dua muatan, COO- dan NH3+. Jadi tidak seperti yang tadi ya, yang saya jelaskan di atas. Jadi wujudnya dalam suasana sesuai TIL-nya dia akan berwujud bipolar. Kelebihan dari asam amino yang memiliki sifat bipolar ini biasanya dimanfaatkan sebagai emulsifier. Jadi protein itu memiliki sifat sebagai emulsifier. Dia memiliki sifat polar dan nonpolar sekaligus, sehingga bisa digunakan untuk membuat suatu larutan yang berbeda fase. Misalnya di situ ada air dan minyak. Ketika kita campurkan, kita tambahkan protein, maka air dan minyak itu bisa membentuk emulsi yang bagus. Jika suasana pH di sini asam, maka ion Zwitter ini akan bereaksi dengan H+, maka dia akan bermuatan positif. COO-nya ini akan menangkap H+, sehingga dia akan bermuatan positif. Jika dia dalam suasana basa itu titik pH-nya di atas TIL-nya, maka dia akan bermuatan negatif, yaitu OH- bereaksi dengan NH3+ di sini, sehingga dia membentuk air dan muatannya menjadi negatif. Kemudian seandainya ada kasus seperti ini, titik isolistrik glisin adalah 6. Jadi tidak harus selalu netral di 7 ya. Tulislah struktur spesies dominan dari glisin dalam larutan yang mempunyai pH 4, 6, dan 8. Di sini pH 4 berarti dia di suasana yang asam atau di bawah TIL-nya. Kemudian pH 6 itu di suasana netralnya atau sesuai TIL-nya. Kemudian pH 8 itu di atas TIL-nya. Maka ikatan yang terjadi jika
Maka ikatan yang terjadi jika glisin berada di pH 4, maka dia akan berupa ion Zwitter. Jadi berupa ion Zwitter, dia akan bipolar seperti ini tadi. Dengan R-nya kita ganti dengan H ya, karena glisin itu R-nya H. Kemudian jika dia di pH 4, karena asam, maka H plusnya akan bereaksi dengan CO-, sehingga dia akan bermuatan positif, dia akan berwujud seperti ini. Nanti R-nya kita ganti dengan H. Jika dia di suasana basah, maka dia akan bermuatan negatif seperti ini. R-nya nanti kita ganti dengan H. Spesies dominan, jadi yang bentuk asam amino itu di alam. Kemudian jika ada kasus lagi di sini, jika alanin, titik isolistrik alanin adalah 8, maka tulislah struktur spesies dominan dari alanin dalam larutan yang punya pH 4, 8, dan 9. Kita ketahui kalau 4 berarti dia di suasana asam, di 9 berarti basah. Bisa dikerjakan sendiri ya, jika alanin itu di pH 4 bagaimana, 8 bagaimana, dan 9 bagaimana. Kemudian asam amino tadi akan dihubungkan oleh ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan yang menghubungkan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Di sini nanti dia akan berikatan dengan C pada karboksil dan N pada amina. Ini yang kita sebut dengan ikatan peptida. Jadi nanti di alam, protein itu merupakan polimer dari asam amino. Jadi tidak cukup 2, bisa berjejer-jejer puluhan, bahkan ribuan dan jutaan, karena ini molekul raksasa. Kemudian dia akan membentuk struktur yang disebut dengan struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier, serta struktur kuartener. Untuk struktur primer ini hanyalah berupa urut-urutan asam amino, mungkin bisa glisin, isolesin, valin, glutamin, cysteine, dan seterusnya, yang membentuk rantai polipeptida seperti ini. Kemudian selanjutnya dari struktur protein primer tadi, dia akan membentuk struktur sekunder. Struktur sekunder itu terjadi jika ada ikatan hidrogen dengan nitrogen atau ikatan antara oksigen dengan karbon, sehingga dia akan membentuk berbagai macam bentuk, bisa spiral, bisa seperti lipatan kertas seperti ini. Ini disebut dengan secondary structure. Jadi di sini terjadi ikatan antara hidrogen dengan oksigen, kemudian oksigen dengan nitrogen, dan seterusnya, sehingga dia membentuk bentuk-bentuk 2 dimensi seperti ini. Kemudian struktur tersier. Struktur tersier itu adalah bentuk 3 dimensi dari rantai polipeptida tadi, sehingga menyerupai mie di dalam mangkok ya. Jadi ikatan yang terjadi tidak cukup antara hidrogen dan oksigen, karbon dan oksigen. Di sini juga akan terjadi ikatan antara sulfur dengan sulfur. Kemudian banyak sekali ikatan yang akan terjadi, sehingga dia yang tadinya helik dengan lipatan kertas mungkin bisa bergabung, atau mungkin bentuk yang lain selain helik dan lipatan kertas seperti ini. Kemudian struktur kuartener. Struktur kuartener itu bisa kita sebut sebagai oligomer, atau kumpulan dari tersier tadi ya, kumpulan-kumpulan tadi dia akan bergabung sehingga membentuk sebuah oligomer tadi. Contohnya di sini hemoglobin. Nah, mungkin yang merah ini struktur tersier, biru struktur tersier, putih, kemudian mereka bergabung sehingga membentuk kuartener. Untuk penggolongannya, berdasarkan komposisi kimianya, kita tahu ada protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana itu adalah protein yang hanya terdiri dari asam amino saja dan tidak ada senyawa yang lain, sedangkan protein konjugasi itu protein sudah bergabung dengan lipid atau mungkin karbohidrat. Kemudian berdasarkan bentuknya, ada yang berbentuk globular, ada yang bentuk serabut.
Berdasarkan fungsi biologisnya, kita mengenal enzim, protein transport, protein nutrien, dan protein struktur, protein pertahanan, antibodi, dan seterusnya. Sekian dari saya tentang protein dan asam amino. Nanti untuk uji kualitatif dan uji kuantitatifnya kita pelajari di slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.